Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Bisa dibilang ini yang pertama dan satu-satunya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu yaitu Ibu Haja Ida Zulfia MAG. Beliau adalah dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Mushaf Al-Quran isyarat bagi teman-teman penyandang disabilitas sensorik rungu wicara atau teman-teman tuli dan bisu. wow, Mushaf Al-Quran khusus untuk teman-teman Tuli dan bisu. khusus disabilitas tuli dan bisu. Bisa dikatakan apa? Membaca atau bagaimana? Mengisyarat. Mengisyaratkan. Bahasa isyarat ya berarti? Bahasa isyarat. Dengan tangan gitu ya? Dengan jari jemari. Subhanallah, Masya Allah. Dan itu tercipta oleh beliau. Oh bukan. Oh bukan. Bukan pribadi ya, Ah, artinya ya. bersama ya, dengan bersamaan ya. teman-teman. Mulanya dari tahun 2009, kurang lebih 2009 setelah saya lulus dari kuliah S2. Itu berawal dari memang di bangku kuliah S2 ada salah satu mata kuliah pembelajaran Al-Quran bagi anak berkebutuhan khusus. Lalu timbul pertanyaan pada diri saya sendiri, bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka belajar Al-Qurannya seperti apa, bagaimana mereka bisa memahami ajaran Islam, bagaimana mereka bisa memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran, bagaimana bisa beribadah seperti orang-orang yang non-disabilitas. Pertanyaan-pertanyaan itu saya sampaikan ke dosen pembimbing saya saat itu, Profesor Darwis Hude. Nah, oleh Profesor Darwis Hude, pertanyaan itu dikembalikan ke saya. Beliau bilang, Mbak Ida ini saat ini di Kementerian Agama, di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, maka itulah yang harus dilakukan Mbak Ida. Dari situ saya semakin tertantang. Saya punya keinginan kuat gitu ya, memberikan solusi, memberikan fasilitas bagi teman-teman disabilitas, terutama yang tunarungu wicara, karena kalau yang tunanetra itu alhamdulillah sudah ada Mushaf Al-Quran Braille dan ini sudah diputuskan, sudah ditetapkan keputusan Menteri Agama sejak tahun 1983 dan sudah ada perjalanan musyawarah kerja ulama Al-Quran selama kurang lebih 10 tahun dimulai dari tahun 74. Sedangkan untuk yang teman-teman tunarungu wicara ini belum ada perhatian pemerintah sama sekali, belum ada fasilitas ya dari pemerintah, belum ada akses bagi teman-teman PDS RW yang penyandang disabilitas sensorik rungu wicara untuk belajar Al-Quran. Jadi kemudian 2019 kami teman-teman komunitas bersama teman-teman komunitas ini yang sudah punya inisiatif yang sama itu mengirimkan surat kepada Kepala LPMK untuk minta audiensi, dan alhamdulillah oleh Kepala LPMK disambut baik. Kebetulan saat itu datanglah pandemi di tahun 2020, awal 2020. Setelah kami mendengar pengalaman teman-teman tunarungu wicara berinteraksi dengan Al-Quran yang bermacam-macam model tadi ya, ada yang dengan oral verbal, jadi teman-teman tuli itu dibimbing, diajarkan membaca Al-Quran sebagaimana orang dengar. Jadi mereka harus mengeluarkan suara. Ada juga yang menggunakan isyarat, tapi isyaratnya ini macam-macam. Ada yang menggunakan isyarat CB, ada yang menggunakan isyarat bisindo, ada yang mengisyaratkan makna dari Al-Quran, ada yang mengisyaratkan hanya huruf-huruf Al-Quran saja tanpa ada harokatnya. Setelah kami tahu dan bagaimana selama ini teman-teman tuli atau tunarungu wicara itu berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu, maka LPMK kemudian di tahun 2021 menganggarkan kegiatan berupa sidang penyusunan pedoman membaca Al-Quran bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Dan alhamdulillah 2021 itu dilakukan 5 kali sidang untuk menyusun pedoman tersebut. Di pedoman tersebut semuanya sudah diatur bagaimana teman-teman tuli bisa belajar Al-Quran. Jadi ini ada 2 model, yang pertama dengan menggunakan isyarat, yang kedua dengan oral, karena memang banyak di antara teman-teman tuli atau tunarungu wicara yang dalam belajar Al-Quran itu menggunakan oral, jadi dilatih untuk bersuara seperti halnya orang-orang yang dengar. Yang kedua ini dengan isyarat. Nah, isyarat ini ada 2, ada isyarat metode kitabah, ada isyarat metode tilawah.
Isyarat metode kitabah itu berarti mengisyaratkan semua yang tertulis di Mushaf Al-Quran Standar Indonesia, Qasim Usmani. Ada yang metode tilawah, yaitu mengisyaratkan Al-Quran dengan sesuai dengan yang dibunyikan atau yang dibaca saja. Jadi huruf-huruf yang tidak dibaca, yang tidak dibunyikan, tidak diisyaratkan. Sedangkan teman-teman yang tuli dan bisu atau yang tunarungu itu mendengar dengan matanya. Karena mereka mengandalkan visual. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan teman yang tunarungu itu visualisasi itu harus maksimal. Kalau kita yang mendengar dengan telinga, teman-teman tuli, teman-teman bisu mendengar dengan matanya. Bagaimana orang yang dengar berkomunikasi? Mereka dengan lisannya. Tapi orang-orang yang tuli bisu, mereka berkomunikasi, berbicara dengan isyarat jari jemarinya. Nah, ini makanya tidak ada yang perlu teman-teman tuli dan bisu atau teman tunarungu ini harus diskriminasikan dan lain sebagainya. Tidak, mereka harus diangkat derajatnya, mereka harus dipenuhi hak-haknya sebagaimana orang-orang yang non disabilitas. Yang kedua ada istilahnya pendekatan isyarat, membaca Al-Quran dengan pendekatan isyarat. Nah, isyarat ini ada dua macam, ada isyarat metode kitabah dan ada isyarat metode tilawah. Isyarat metode kitabah itu berarti mengisyaratkan semua yang tertulis di Mushaf Al-Quran Standar Indonesia Qasim Usmani. Jadi hurufnya, harokatnya, tanda baca itu semua diisyaratkan. Yang kedua adalah metode tilawah, isyarat metode tilawah, yaitu mengisyaratkan Al-Quran sesuai dengan yang dibaca saja, sesuai dengan yang dibunyikan saja. Adapun huruf dan harokat yang tidak dibaca itu tidak diisyaratkan. Ini semua kita tuangkan di buku pedoman membaca Al-Quran bagi penyandang disabilitas sensorik berbicara. Adapun huruf-huruf hijaiyahnya itu kita sepakati. Jadi huruf hijaiyahnya ini sudah tidak ada kaitan lagi dengan sibi atau bisindu, sesuai dengan usulan awal dari teman-teman komunitas tuli itu. Jadi kita sepakati bahwa untuk huruf-huruf hijaiyahnya kita mengacu kepada Arabic Sign Language, karena memang di negara-negara yang sehari-hari komunikasinya menggunakan bahasa Arab, mereka sudah ada huruf-huruf Arab atau huruf-huruf hijaiyahnya itu sudah diisyaratkan, seperti alif, seperti ini, ba, ka, ta, dan seterusnya, sampai dengan huruf tak marbutoh, kemudian alif maksuro, dan yang lainnya. Semuanya sudah lengkap. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa di pedoman membaca Mushaf Al-Quran bagi penyandang disabilitas sensorik berbicara ini tidak hanya mengisyaratkan huruf hijaiyah, tapi harokat dan tanda bacanya semuanya diisyaratkan. Yang lebih menarik lagi, di buku pedoman membaca Mushaf Al-Quran bagi penyandang disabilitas sensorik berbicara yang disusun oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran bersama dengan teman-teman penyandang disabilitas sensorik berbicara atau teman-teman tuli, ini di sini ditetapkan bahwa teman-teman tuli itu mengisyaratkan Al-Quran tidak hanya huruf-hurufnya saja, tetapi harokatnya, tanda bacanya semua juga diisyaratkan. Ini bisa dibilang ini yang pertama dan satu-satunya di dunia, karena di Arab, di Saudi itu mengisyaratkan hurufnya saja. Di Malaysia juga seperti itu. Jadi Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur dan bangga karena kita sudah melahirkan satu khazanah intelektual gitu, satu karya yang mudah-mudahan bisa menjadi pionir, bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Jadi bisa saya contohkan seandainya kita mengisyaratkan lafaz bika gitu ya, bika, huruf ba itu isyaratnya seperti ini, ba. Kalau kasroh ke bawah, kemudian huruf kaf, kalau fathah itu lurus ke samping kiri seperti ini. Jadi kalau bika tadi ya, bika, saya ulang lagi, bika, seperti itu. Lengkap semuanya sudah
Alhamdulillah sudah lengkap 30 juz. Untuk yang di Android atau yang versi digitalnya itu ada di Quran Kemenak. Silahkan bisa dibuka, nanti dicari di Play Store, silahkan diunduh Quran Kemenak. Di situ sudah lengkap mushaf Al-Quran Isyarat 30 juz. Nah, untuk yang versi cetak, alhamdulillah yang juz 30 metode kitabah sudah terbit, yang metode tilawah juga sudah terbit. Untuk yang metode kitabah dari juz 1 sampai dengan juz 15 tahun ini terbit. Untuk mempelajari mushaf Al-Quran Isyarat ini insya Allah sangat mudah, karena jaminan kemudahan mempelajari Al-Quran ini bahkan sudah tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi tidak ada kata sulit, tidak ada alasan untuk kita tidak mau belajar Al-Quran Isyarat, baik yang orang dengar maupun yang orang-orang yang tunarungu bicara atau tuli. Insya Allah semuanya sudah mendapatkan jaminan kemudahan itu dari Allah gitu ya. Berdasarkan pengalaman, memang kalau satu hari itu ya pastinya kurang maksimal ya. Ya kecuali kalau belajarnya satu hari, tapi kemudian hari-hari berikutnya itu murojaah atau mengulang-ulang mandiri secara mandiri, itu ulang-ulang terus, insya Allah itu cepat bisa. Dan di Quran Kemenak tadi ya, di Play Store silahkan diunduh, itu sudah ada panduan, sudah ada pedoman, sudah ada mushaf Al-Qurannya, semuanya lengkap. Jadi teman-teman tuli, teman-teman dengar semuanya bisa mengakses itu, bisa belajar Al-Quran Isyarat dengan mudah. Untuk membantu siapapun yang ingin belajar Al-Quran Isyarat, kami semua sudah memfasilitasinya. Alhamdulillah, mushaf Al-Quran Isyarat ini sudah di-launching oleh Bapak Menteri Agama pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Jadi alhamdulillah ini suatu kebanggaan buat kita semua. Alhamdulillah teman-teman tuli, teman-teman tunarungu bicara sudah bisa mendapatkan akses layanan untuk belajar Al-Quran. Dan alhamdulillahnya lagi sudah keluar keputusan Menteri Agama nomor 889 tahun 2022. Jadi mushaf Al-Quran Isyarat ini sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama. Dan semua produk-produk yang terkait dengan teman-teman PDSRW atau teman-teman tuli ini sudah keluar hak ciptanya. Jadi siapapun sudah tidak bisa mengklaim bahwa ini, semua sudah keluar hak ciptanya. Bu Haji, saya terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada saya di channel saya, Syarif Jody. Semoga dengan apa yang disampaikan, apa yang akan nanti para disabilitas seluruh Indonesia, mungkin bahkan internasional ya, dunia internasional bahkan, ini merupakan suatu gebrakan awal negara Indonesia dalam menciptakan suatu karya yang maha besar, maha dahsyat untuk kalangan disabilitas. Benar-benar begitu menghargai seorang disabilitas yang tadinya itu tidak mengerti apa-apa tentang memahami apa Al-Quran, dengan isyarat Al-Quran, dengan adanya aplikasi ini yang didukung sepenuhnya oleh Departemen Agama Republik Indonesia, akhirnya tercipta hasil karya anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman tuli di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan kalau bisa tidak hanya teman tuli, orang-orang dengar pun juga ikut belajar Al-Quran Isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.